Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Fakultas Syariah dan Hukum, Prodi Hukum Pidana Islam. Kami dari kelompok 1, mahasiswa semester 3. Video ini kami buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Fikih Siasa dengan dosen pengampu Bapak Marzuki SSY MH. Sebelum memulai pembahasan, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Pertama adalah diri saya sendiri, Eka Ramalia dengan NIM 240410300093. Lalu yang kedua, Najwa Reza Anggraini dengan NIM 240210300056. Yang ketiga, Rahma Aulia Rizky dengan NIM 240410300096. Yang keempat, Muhammad Alifuddin Akbar dengan NIM 240410300081. Yang terakhir, Ade Novit Saputra dengan NIM 240410300077. Merupakan suatu konsep kepemimpinan dan pemerintah yang berakar pada prinsip-prinsip Islam dan syariat. Dalam perspektif Islam, kepemimpinan tidak semata-mata soal penguasa kekuasaan politik, melainkan juga mencakup tanggung jawab moral dan spiritual yang harus dijalankan sesuai dengan ketentuan syariat. Hal ini menegaskan bahwa seorang pemimpin dalam Islam harus mampu mengemban amanah untuk menegakkan keadilan, menjaga maslahat umat, serta menjalankan hukum Allah secara konsisten. Fikih siasa sebagai cabang ilmu fikih memiliki peran penting dalam mengatur tata kelola pemerintahan dan kepemimpinan berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam. Ilmu ini membahas secara rinci syariat, kriteria, serta mekanisme kepemimpinan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Menurut Al-Mawardi, seorang pemimpin harus memiliki sifat adil, berilmu, dan mampu menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab agar pemerintah dapat menjalankan dengan baik dan sesuai syariat. D. Rumusan masalah. 1. Apa syarat dan kriteria pemimpin menurut fikih siasa? 2. Bagaimana perbedaan kepemimpinan dalam Islam dan demokrasi modern? C. Tujuan. 1. Untuk mengetahui syarat dan kriteria pemimpin menurut fikih siasa. 2. Untuk mengetahui perbedaan kepemimpinan dalam Islam dan demokrasi modern. A. Syarat kriteria pemimpin menurut hukum siasa. Menurut fikih siasa. Istilah fikih siasa berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari dua kata, yaitu fiqh dan siasa. Fikih berarti pemahaman atau pengetahuan, sedangkan siasa merujuk pada aspek politik atau pemerintahan. Fikih siasa dapat dipahami sebagai ilmu yang mempelajari hukum-hukum Islam yang berkaitan dengan aspek politik dan pemerintahan. Menurut para ulama syara, fikih secara umum adalah ilmu yang membahas hukum agama Islam yang mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk pengelolaan urusan publik dan pemerintahan. Oleh karena itu, fikih siasa memiliki peran yang penting dalam memberikan panduan hukum bagi penguasa masyarakat dalam menjalankan aktivitas politik sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Fikih siasa membahas hubungan antara pemimpin dan rakyat, termasuk cara pemilihan, tugas dan wewenang, serta berbagai masalah yang terkait dengan politik Islam. Siasa Dusturiyah adalah cabang dari fikih siasa yang berfokus pada pembahasan mengenai peraturan perundang-undangan negara. Imam Al-Mawardi dalam kitabnya Al-Ahkam Al-Sultaniyah mengemukakan beberapa kriteria penting yang harus dipenuhi oleh seorang pemimpin, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, adil. Pemimpin harus memiliki keadilan dalam memutuskan perkara dan menjalankan pemerintahan. Yang kedua, berilmu. Memiliki pengetahuan agama dan dunia yang cukup untuk memimpin umat. Lalu yang ketiga, berdalil. Yang berdalil dimaksud sini adalah memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan berdasarkan dalil syariat. Lalu yang keempat, kuat dan mampu memimpin. Memiliki
memiliki kemampuan fisik dan mental untuk menjalankan tugas kepemimpinan. Lalu yang terakhir adalah bebas dari dosa besar, yang dimana pemimpin harus memiliki moral yang baik dan tidak terlibat dalam dosa besar. B. Perbedaan kepemimpinan dalam Islam dan demokrasi modern. Perbedaan kepemimpinan dalam Islam dan demokrasi modern terletak pada sumber legitimasi, prinsip, dasar, dan fungsi pemimpin. Dalam Islam, kepemimpinan dianggap sebagai amanah yang berasal dari Tuhan, dengan legitimasi didasarkan pada wahyu ilahi melalui Al-Quran dan Sunnah. Pemimpin dalam Islam dipandang sebagai wakil Tuhan yang wajib menjalankan syariat dan menegakkan keadilan berdasarkan petunjuk agama. Sedangkan dalam demokrasi modern, legitimasi pemimpin berasal dari kehendak rakyat yang diwujudkan melalui pemilihan umum atau mekanisme demokratis, di mana pemimpin dianggap sebagai perwakil rakyat dengan mandat tertentu untuk menjalankan Pertama, legitimasi kekuasaan dalam perspektif Islam. Legitimasi kekuasaan berasal dari wahyu ilahi Allah dan syariat. Asal dari dunia, kepemimpinan dipandang sebagai amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada Allah dan umat. Pemimpin ideal dalam Islam bukan sekadar hasil konsensus manusia, melainkan harus memenuhi kriteria syariah yang ditetapkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Menurut Al-Mawardi dalam Abdurrahman 2018-45, seorang imam atau khalifah memperoleh legitimasinya melalui baiat yang berdasarkan perintah syariat, bukan semata pilihan politik. 2. Sumber hukum. Kepemimpinan Islam menjadikan syariah Islam sebagai sumber hukum tertinggi. Syariah mencakup Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Pemimpin tidak berhak membuat hukum yang bertentangan dengan syariah, melainkan menjadikan pelaksanaan hukum Allah. Hal ini ditegaskan oleh Nasution bahwa syariah merupakan norma absolut yang mengatur seluruh aspek kehidupan termasuk politik dan pemerintah. 3. Pandangan terhadap pemimpin. Dalam kepemimpinan Islam, pemimpin dipandang sebagai wakil Tuhan dan pelaksana hukum syariah. Tugas utamanya adalah memastikan bahwa hukum Allah ditegakkan dan keadilan sosial terwujud. Pemimpin harus memiliki akhlak yang baik dan mampu menjadi teladan bagi umatnya. Menurut Al-Mawardi dalam Ansari 2015 menyebut imam sebagai pengganti kenabian dalam menjaga agama dan mengatur urusan dunia. 4. Mekanisme partisipasi. Pemimpinan Islam mengedepankan musyawarah syariah sebagai mekanisme partisipasi. Konsep musyawarah ini mirip dengan konsultasi, di mana pemimpin mendengarkan masukan dari para ulama dan perwakilan masyarakat sebelum mengambil keputusan. Meskipun tidak sepopuler pemerintahan umum, musyawarah bertujuan untuk mencapai konsensus dan keputusan yang adil. Musyawarah dalam Islam bukan semata-mata mayoritas suara, melainkan kesepakatan yang tidak melanggar syariat. Nasution 2000. Baik, jadi kesimpulan nih dari makalah yang kami sampaikan tadi, yaitu pertama, dalam perspektif fikih siasat, seorang pemimpin harus memenuhi kriteria utama yang meliputi keadilan, ilmu pengetahuan yang memadai, kemampuan mengambil keputusan berdasarkan dalil syariat, kekuatan fisik dan mental, serta moralitas yang baik tanpa terlibat dosa besar. Kepemimpinan yang ideal menurut fikih siasat didasarkan pada prinsip amanah, keadilan, kerendahan hati, empati terhadap rakyat, kesederhanaan, dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, terdapat perbedaan mendasar antara kepemimpinan dalam Islam dan demokrasi modern. Dalam Islam, legitimasi kekuasaan bersumber dari wahyu ilahi dan syariah sebagai sumber hukum tertinggi, dengan pemimpin dipandang sebagai wakil Tuhan yang wajib menegakkan keadilan dan menjalankan syariat. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Jazakallahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.